puta. Klub Liga Italia, Serie A AC Milan, ketiban untung jelang melawan Juventus setelah dua pemain sinyonya tua diragukan bisa tampil. Seusai jeda internasional, Liga Italia akan kembali menggelar pertandingan. Salah satu duel menarik yang akan tersaji di pekan ke-9 adalah AC Milan vs Juventus. Pertemuan yang akan digelar di Stadion San Siro, Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya, kedua tim saat ini berada di papan atas klasemen. AC Milan kini bertengger di puncak dengan torehan 21 poin dari 8 pertandingan, sedangkan Juventus bercokol di peringkat ketiga, terpaut 4 poin dengan jumlah pertandingan yang sama. Jelang laga big match tersebut, AC Milan seolah ketiban durian runtuh. Pasalnya, dua pemain andalan Juventus diragukan bisa tampil. Kabar ini pertama kali diembuskan oleh jurnalis Negeri Pizza, Gianluca Di Marzio. Adapun dua pemain yang dimaksud adalah Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Di Marzio, Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa diragukan bisa tampil dalam laga melawan Milan, cuit akun @milanpost di X. Situasi ini tentunya membuat AC Milan kegirangan. Pasalnya, Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa merupakan top skor Juventus saat ini. Kedua pemain sama-sama mencetak 4 gol, atau lebih dari separuh total gol Juventus di Liga Italia musim ini 14 gol. Selain disibukkan dengan laga melawan Juventus, AC Milan juga tengah berpikir keras untuk mempersiapkan manuver jelang bursa transfer musim dingin mendatang, di mana mereka berencana mengincar beberapa pemain sekaligus. Jurnalis Carlo Pellegatti membongkar dua incaran klub Liga Italia, Serie A AC Milan, untuk bursa transfer musim dingin 2024. Selidik punya selidik, AC Milan rupanya tengah sedang mencari deputi Theo Hernandez di sektor bek kiri. Saya tahu bahwa Matteo Ruggeri dari Atalanta bisa bermain untuk posisi bek kiri. Kalau harganya 8 juta euro, Milan bakal mendekatinya, ujar Carlo Pellegatti via Radio Rossonera. Namun, kalau ternyata tebusan yang diminta 18-20 juta euro, maka mereka akan memilih Juan Miranda sebagai pemain yang lebih layak direkrut. Untuk Mehdi Taremi, saya katakan kepada Anda, tidak. Anda juga tidak akan mungkin merekrutnya di Januari. Apalagi ada Inter, pungkasnya. Dari komentarnya itu, sang jurnalis mengatakan bahwa prioritas utama AC Milan adalah Matteo Ruggeri dari Atalanta. Berdasarkan Transfermarkt, sang bek punya harga 9 juta euro. Kalau ternyata pihak Atalanta meminta tebusan sampai 20 juta euro, Rossoneri bakal mengalihkan perhatian ke pemain Real Betis yang bernama Juan Miranda. Sama seperti Matteo Ruggeri, Miranda juga memiliki harga asli 9 juta euro. Namun, ia sudah berumur 23 tahun dibanding Ruggeri yang masih 21 tahun. Selain untuk sektor bek kiri, Carlo Pellegatti juga mengabarkan bahwa AC Milan sudah mundur dari perburuan mengamankan striker FC Porto, Mehdi Taremi. Kalau memang demikian, AC Milan akan beralih ke pemain lain seperti Joshua Zirkzee yang saat ini tengah memperkuat Bologna. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut Andre Gomes dari Everton. Gomes gabung Everton sejak tahun 2019 silam. Tapi ia sebelumnya merapat ke Goodison Park sejak tahun 2018 dengan status pinjaman lebih dahulu dari Barcelona. Musim lalu, ia sempat cabut dari Everton. Pemain asal Portugal tersebut dipinjamkan ke klub Prancis Lille. Musim 2023-2024 ini ia sudah balik ke Everton. Akan tetapi sejauh ini ia belum mendapat kesempatan untuk bermain sama sekali di skuad The Toffees. Di Lille, Andre Gomes tampil cukup bagus. Namun pelatih Everton Sean Dyche tampaknya tak cocok dengan gaya pemain berusia 30 tahun tersebut. Gomes pun tak masuk dalam skuad Everton sejauh ini. Situasi sang gelandang di Goodison Park itu sekarang ternyata menarik perhatian Juventus. Kabarnya Juve tertarik untuk merekrutnya.
Rumor ini berasal dari laporan Calcio Mercato. Laporan itu mengklaim Gomez bisa mengatasi masalah di lini tengah Juve dengan murah. Kontraknya di Everton memang akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Tapi mungkin ada sedikit masalah bagi Juve jika ingin merekrut Gomez. Gajinya dirasa terlalu mahal untuk ukuran Italia. Jadi masalah apa yang dialami Juventus di lini tengahnya? Mereka sebelumnya sudah bermasalah dengan Paul Pogba. Ia belum tampil dalam performa terbaiknya sejak direkrut dari Manchester United dan kemudian mengalami cedera. Dan setelah ia pulih, Pogba malah tersangkut kasus doping. Pogba pun terancam mendapat sanksi larangan bermain selama 4 tahun. Setelah itu Juve mendapat kabar buruk lainnya. Gelandang muda mereka yakni Nicolo Fagioli, tersangkut masalah judi online secara ilegal. Ia pun terancam sanksi larangan bermain juga. Jadon Sancho masih dalam situasi tidak baik di Manchester United. Statusnya dibekukan oleh klub menyusul cekcok dengan manajer Erik ten Hag. Santer beredar isu Sancho pun akan didepak pada tengah musim. Itu menjadi solusi bagi semua, dari si pemain maupun tim. Sejauh ini sejumlah tim sudah memasang kuda-kuda. Juventus dan Borussia Dortmund disebut sebagai yang terdepan. Cuma belakangan daftar peminat diyakini bertambah. Barcelona masuk dalam jalur perburuan. Laporan Sport, Barcelona saat ini dalam situasi memantau perkembangan masa depan Sancho. Bila kesempatan tersebut, maka mereka akan maju. Sama seperti Juventus, Barcelona pun mau meminjam Sancho lebih dulu di Januari tahun 2024 mendatang. Hanya saja ada ganjalan besar. Barcelona dipercaya akan meminta agar Sancho dipotong gaji. Selain karena masalah keuangan, salary cap juga membatasi Los Azulgranas untuk mengeluarkan budget lebih besar untuk pemain tambahan. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming